Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia optimistis target investasi bakal tercapai tahun ini dengan nilai 1.400 triliun rupiah melihat realisasi investasi yang tumbuh 16,1%. Namun jika melihat lebih dalam ke angka lain, ukuran kesejahteraan, ternyata gemerlapnya investasi tampak semu. Gemerlap investasi berikut dengan pertumbuhan ekonomi sangat mungkin hanya dinikmati kelas tertentu dan akan berdampak pada kelompok masyarakat terbawah baik di perkotaan maupun perdesaan yang hanya akan semakin termarginalkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 26 Juli 2023 dengan tema Gemerlap Semu Investasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini membicarakan gemerlap semu ini menarik karena yang namanya gemerlap itu biasanya nyata ya. Tapi kenapa jadi semu? Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda, pemirsa, ada berita foto terkait dengan kualitas udara Jakarta yang menurut beberapa pihak terburuk di dunia. Ini ada gambar bagaimana kawasan Masjid Istiqlal dan sekitarnya ini diambil sekitar 4:30 sore, Mas Arief, di Jakarta kemarin. Gambarnya sangat-sangat kabur ini dan dikatakan kualitas udara Jakarta terburuk di dunia. Ini benar atau bagaimana, Mas Arief? Kalau di Indonesia kita lihat gambar seperti ini biasanya kalau tidak terjadi di Riau karena karhutla atau di Kalimantan juga karena kebakaran hutan. Tapi ini saya pikir ini merupakan salah satu warning sign ya yang harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, kita tahu di Jakarta selain penduduknya sangat banyak, dan ini merupakan etalase dari negara kita. Jadi ini jangan sampai menjadi sebuah faktor yang berlanjut menjadi faktor negatif buat investasi, buat citra dari negara kita. Pertanyaannya kan, Mas Arief, sebenarnya sudah coba dilakukan ya, ada Car Free Day, lalu juga ada usaha memberikan sarana transportasi publik yang lebih banyak. Kelihatannya masih tidak efektif, Mas. Saya pikir sudah pasti. Kenapa, Leo? Karena banyak sekali jumlah emisi yang dikeluarkan dari sektor transportasi ya. Bagaimana penggunaan kendaraan pribadi masih sangat-sangat tinggi. Lalu bagaimana juga Jakarta ini dikepung dengan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara ya, yang pada dasarnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Mungkin salah satu jawaban paling pasti adalah memindahkan ibu kota. Mungkin ya, tapi ya sudah, kita harapkan pemerintah Jakarta dan kita semua kalau bisa menggunakan sarana transportasi umum untuk menyumbangkan kebersihan kota Jakarta. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Pertamina siapkan operasi pasar. Ini maksudnya untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg. Ini setelah operasi pasar akan kemudian tidak jadi langka, atau setelah operasi pasar terserap langka lagi, Mas Arief, bagaimana, Mas? Ya, salah satu hal yang Leo khawatirkan itu kemungkinan besar akan terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah subsidi yang diberikan oleh negara untuk gas tabung gas 3 kg ini merupakan salah satu jumlah subsidi yang sangat tinggi. Itu hampir 300% ya dari nilai yang seharusnya dibayar oleh konsumen. Jadi moral hazardnya bagi orang-orang yang nakal, di mana mereka akan mengumpulkan atau mengkonversi gas melon ini sebagai gas yang seharusnya mereka beli di gas biru yang harganya lebih mahal dan subsidinya lebih sedikit, itu jadi sangat tinggi. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus dilihat oleh Pertamina, seberapa jauh penyalahgunaan dari gas melon ini
dinikmati oleh orang-orang yang sama sekali tidak berhak. Yeah. Jadi saya pikir kuota ini memang harus ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada kuota, ini merupakan salah satu hal yang nanti akan being taken for granted ya. Yeah. Orang-orang yang merasa bahwa itu lebih murah, padahal mereka juga lebih mampu, mereka akhirnya menggunakan hal tersebut. Selama tidak dilarang dan manusia adalah makhluk ekonomis, Ya. akan cari yang lebih Betul. murah ya. Di Ya. dalam infografis di dalam berita ini, Mas Arief dikatakan perbaikan tata kelola Pertamina, nomor 1 katanya untuk membeli gas harus daftar pakai KTP dan NIK. Ya. Lalu ada nomor 3 ini menarik, melaporkan ke nomor 135 kalau ada kelangkaan gas di daerah manapun. Ya. Ini kira-kira akan efektif tidak nih Mas? Harusnya ya, karena dengan mekanisme yang ada di Dukcapil, seharusnya mereka sudah mencatat siapa-siapa saja yang pada akhirnya berhak ya. Iya. Toko kira-kira akan patuh nggak itu? Karena kalau saya pernah mencoba di SPBU, kendaraan saya tidak pantas untuk pakai Pertalite, tapi karena kenal, oke Pak silakan. Oh begitu. Masih bisa. Jadi nozzle-nya tetap Masih bisa dikasih. Oke, nah itu merupakan salah satu sistem yang harus diperbaiki. Itu dia. Kita tunggu nanti bagaimana pelaksanaan di lapangan karena yang lemahnya biasanya di situ ya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa, di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan bantuan sosial. Ya. Menarik sekali ini Mas Arief, dikatakan judulnya tak soal jika bansos dipolitisasi. Bukankah bansos ini tidak boleh ada muatan politis? Ini kok malah dikatakan tidak soal? Bagaimana Mas Arief? Ya, ini merupakan salah satu hal yang justru kita amat sangat khawatirkan ya, karena bansos ini kalau misalnya dipolitisasi, ini akan dimanfaatkan oleh para politisi-politisi yang kotor. Iyalah. Untuk pada akhirnya mendapatkan benefit elektoral buat mereka, dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah tidak sampai sasaran, tidak tepat sasaran. Dan ini merupakan salah satu hal yang amat sangat kita takuti, karena biar bagaimanapun bansos ini merupakan salah satu buffer ya, apabila kita menghadapi berbagai macam krisis. Dan waktu kita sekarang menghadapi beberapa harga komoditas yang naik, misalnya ayam, telur, ini amat sangat bermanfaat bansos seperti ini, dan kita sudah membuktikan dalam periode di mana kita menghadapi cobaan yang amat sangat besar seperti pandemi, BLT merupakan salah satu keunggulan di mana membuat daya beli masyarakat baik, bisa melawan inflasi yang akan meningkat, dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus jaga bersama. Prinsipnya adalah yang paling miskin tidak boleh dibiarkan betul-betul mati hanya dengan alasan bahwa ini bantuan sosial itu tidak mendidik katanya. Tapi ya juga jangan dipolitisasi sih. Betul. Masa semua dipolitisasi. Oke, kita ke editorial Mas Arief dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Gemerlap Semu Investasi. Ini menarik karena investasi kan memang tercatat meningkat terus ya Mas Arief ya. Tapi kenapa kemudian editorial mengatakannya sebagai gemerlap tapi semu? Salah satu hal yang saya catat di sini Leo adalah beberapa provinsi ya. Ini tingkat investasinya meningkat, tingkat pertumbuhan ekonominya juga meningkat, tetapi ketimpangannya juga besar gitu ya. Si kaya dan si miskin makin timpang. Ya, jadi kalau kita lihat, kita bisa ambil top Gini ratio itu kita nggak pernah sangka bahwa tahun 2023 ini ketimpangan sosial itu yang paling besar ada di daerah istimewa Yogyakarta, DKI, Jawa Barat, disusul oleh Gorontalo dan Jawa Timur. Bukan berarti semuanya miskin di sana, gitu ya, tetapi yang kaya juga ada, yang mendapatkan manfaat dari pembangunan itu ada, tetapi disparitasnya sangat tajam. Perbedaannya makin tajam. Ini merupakan salah satu catatan. Kenapa? Karena yang top 5 yang kita sebutkan tadi itu adalah bukan provinsi-provinsi yang selama ini memiliki skor IPM yang rendah gitu ya. Tapi ini DKI, DIY itu adalah skor IPM-nya sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang pada akhirnya kita harus menindaklanjuti ini dengan berbagai macam perhatian, khususnya bagi para kepala daerah. Karena kalau kita bicara soal ketimpangan, saya pikir porsi kepala daerah itu menjadi sangat-sangat penting. Baik, memang soal investasi ini kalau dari tahun ke tahun kan Mas Arief, kita lihat yang menjadi masalah adalah sering realisasi dibandingkan komitmen. Komitmen biasanya naik terus, realisasinya rendah. Tapi kalau kita lihat sekarang realisasinya juga naik. Tapi pertanyaannya adalah
dampaknya kepada rakyat, terutama yang berlokasi di tempat-tempat pertumbuhan investasi itu, kenapa masih belum naik juga? Coba akan kita bahas ya Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 26 Juli 2023, gemerlap semu investasi. Gemerlap semu investasi. Minggu lalu, Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertumbuhan investasi tahunan Indonesia. Untuk semester 1 Januari sampai Juni 2023, realisasi investasi mencapai 678,7 triliun rupiah atau tumbuh 16,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan capaian itu, Bahlil pun optimistis target investasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo bakal tercapai, yakni 1.400 triliun rupiah pada 2023. Realisasi investasi itu jelas menggembirakan. Investasi adalah motor penting ekonomi dan pertumbuhannya mencerminkan kepercayaan investor pada kondisi dalam negeri. Ini pula merupakan sinyal bagus bahwa kontestasi politik yang sudah terasa menghangat sejauh ini dinilai berjalan kondusif. Teori baku bahwa peningkatan investasi akan mendongkrak ekonomi juga terbukti. Di beberapa provinsi yang menjadi tujuan utama investasi, pertumbuhan ekonomi nyata terukur. Salah satunya di Sulawesi Tengah, yang masuk 5 besar provinsi tujuan utama investasi per Juni 2023, yakni mencapai 56,4 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh 13,18% secara tahunan year on year pada triwulan 1 2023. Hal serupa terjadi di Provinsi Banten yang berada di peringkat 5 provinsi tujuan investasi per Juni 2023, yakni dengan raihan 50,6 triliun rupiah. Ekonomi Banten triwulan 1 2023 terhadap triwulan 1 2022 tumbuh 4,68% year on year. Namun jika kita menelisik lebih dalam ke angka lain ukuran kesejahteraan, maka gemerlapnya investasi tampak semu. Contoh paling nyata adalah presentasi penduduk miskin di provinsi tersebut yang juga justru naik. BPS Sulawesi Tengah melaporkan, jika persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41% atau meningkat sebesar 0,11 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022. Masih dari laporan BPS, terbaca jika peningkatan penduduk miskin terjadi di perdesaan. Sementara di Banten, presentasi penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17%, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022, namun meningkat sebesar 0,01 persen poin terhadap Maret 2022. Berbeda dari di Sulteng, peningkatan penduduk miskin lebih terjadi di perkotaan. Memang sejumlah faktor memengaruhi meningkatnya presentasi penduduk miskin. Meski begitu, tidak bisa disangkal jika gemerlapnya investasi belum benar-benar tepat sasaran. Gemerlapnya investasi berikut dengan pertumbuhan ekonomi sangat mungkin hanya dinikmati kelas tertentu. Apalagi jika banjir investasi itu hanya bermuara pada sektor padat modal dan industri-industri yang menuntut alih fungsi lahan di perdesaan. Jika demikian, maka kelompok masyarakat terbawah, baik di perkotaan maupun perdesaan, hanya akan semakin termarginalkan. Ketimpangan ini yang sebenarnya juga telah diingatkan dari euforia dari naik kelas Indonesia ke level negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Country, UMIC. Pendapatan naik kelas, di sisi lain jurang ketimpangan juga makin lebar. Berdasarkan laporan World Inequality Report 2022,
kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021. Pendapatan kelompok 50% terbawah hanya 22,6 juta rupiah per tahun pada 2021. Sementara kelompok 10% teratas memiliki pendapat sebesar 285,07 juta rupiah per tahun. Itu berarti satu orang dari kelas ekonomi atas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih besar dibanding orang dari ekonomi terbawah. Kelompok masyarakat terbawah akan terus terjebak pada lingkaran setan kemiskinan karena minimnya akses pendidikan dan kesehatan. Jangankan belajar keterampilan baru yang sesuai dengan pasar kerja saat ini, banyak anak ekonomi bawah putus sekolah karena berbagai tekanan ekonomi. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka tidak bersekolah usia 13-15 tahun dan usia 16 tahun sampai 18 tahun justru naik. Sejurus dengan itu, angka melanjutkan transisi ke SMP sederajat dan angka melanjutkan transisi ke SM sederajat malah turun. Sebab itulah pemerintah baik pusat maupun daerah semestinya bukan sekadar mengejar angka investasi. Mereka juga berkewajiban memastikan dampak investasi tepat sasaran, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi kelas bawah. Berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini, Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita akan coba bertanya kepada Direktur Eksekutif Next Policy yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Arief. Pagi. Mas Fitra, kita lihat ada peningkatan investasi. Kalau dulu secara tradisional biasanya yang menjadi masalah adalah realisasi. Komitmen naik tapi realisasi biasanya terlambat. Cuma di beberapa tahun belakangan sebetulnya realisasi naik juga. Masalahnya adalah di daerah-daerah tempat pembangunan pabrik misalnya begitu yang menjadi lokasi investasi itu, kelihatannya justru masyarakatnya belum menjadi signifikan sejahtera. Masalahnya ada di mana nih, Mas Fitra? Ya, Bung Leo. Pertama kita harus bersyukur ya karena memang ada peningkatan realisasi investasi karena juga aktivitas dunia sementara ini ada memang mengkutub begitu ya, tetapi di sisi yang lain ASEAN dalam hal ini menjadi lebih netral dan menangkap peluang-peluang itu. Jadi kita bisa melihat bahwa komitmen investasi dan juga realisasinya itu meningkat sejalan dengan tren itu. Pertama kita bersyukur. Yang kedua kita berpikir, ini kenapa? Tadi pertanyaan Bu Leo, kenapa sih ketika kita meningkat, tapi kok aspek-aspek lokal seperti masyarakat, kemudian pertumbuhan ekonomi daerah, itu kok malah menjadi lebih rendah? Ya, kemiskinan kemarin di Sulawesi malah menjadi lebih parah. Nah, ini dari apa yang kita lihat ya dari datanya kita simulasikan bahwa ini lebih banyak karena perbedaan kapasitas, ya perbedaan skill. Jadi masyarakat lokal dalam hal ini belum mampu untuk menerima investasi tersebut yang kebanyakan juga padat modal. Sementara aspek atau kegiatan ekonomi masyarakat tradisional pada umumnya di situ itu terpinggirkan, kan? Banyak pembukaan lahan dan seterusnya, lahan pertanian terpinggirkan dan seterusnya. Sehingga mereka angka pengangguran bisa kita lihat agak meningkat gitu kan, dan kemiskinan atau income mereka juga agak sedikit meleset gitu. Nah tetapi kalau kita itu yang kedua berpikir, yang ketiga kita bisa melihat apakah kita terpekur atau kita belajar gitu kan. Nah pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah ya ini harus investasi harus menjadi lebih inklusif. Dan kalau saya melihat tren jangka panjang tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN, ini kita bisa kemudian melihat tren seperti huruf J. Jadi dia turun di jangka pendek, tetapi di jangka panjang bisa meningkat. Kenapa ya? Karena ada penciptaan nilai tambah gitu di sektor tersebut. Tapi kalau di dalam masa yang sangat dekat ini jangka pendek, kemudian masyarakat setempat tidak merasakan manfaat signifikan dari pertumbuhan investasi di daerahnya, kan bisa jadi masalah, Mas Fitra. Koreksi di jangka pendek seperti apa seharusnya? Nah iya, jadi
di jangka pendek ini bisa jadi akan menjadi fenomena jangka panjang ketika tidak kemudian diantisipasi dan kemudian diintervensi. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah seharusnya sudah men-note ini sebagai catatan. Oke, investasi meningkat, oke secara sektor kita juga meningkat, dan pastinya nilai tambah produksi itu juga meningkat, tetapi bagaimana dengan aspek lokalitas? Masyarakat dalam hal ini kan menjadi patron utama dalam pertumbuhan ekonomi, dalam investasi gitu, dan itu harus kemudian ditingkatkan. Nah, tetapi ini intervensi ini hanya bisa kita lihat efeknya di jangka panjang. Kenapa? Intervensi ini kan kita bicara mengenai peningkatan kualitas dan skill, ya, terus kemudian sumber daya manusia. Yang mana itu investasinya tipikalnya jangka menengah panjang begitu. Kalau ini angka hampir 700 ya realisasi investasi di semester pertama, Mas Fitra, itu kebanyakan adalah investasi padat modal atau padat karya sebetulnya banyak juga ya, Mas? Secara natural dia itu padat ke modal, Mas Leo. Ya, kalau kita lihat tipikal dari investasi yang masuk akhir-akhir ini itu lebih cenderung padat modal. Tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan partisipasi penyerapan tenaga kerjanya asalkan dia kompatibel dengan arus investasi itu. Masalahnya sekarang kita belum kompatibel gitu ya, karena ada mismatch atau perbedaan mendasar antara skill yang dimiliki oleh masyarakat dengan tipe investasi yang masuk. Oke. Baik, berarti ini masalahnya kembali lagi ke masalah klasik ya, kapasitas manusia di lokal tempat pabrik atau kegiatan investasi itu tidak memenuhi sehingga akhirnya tidak terasa langsung efek dari pertumbuhan investasi itu. Terima kasih Mas Fitra Faisal Hastiadi, Direktur Eksekutif Next Policy sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Fitra. Masalah klasik ini Mas Arief, bahwa kemudian manusianya yang kurang mampu. Tapi pertanyaannya adalah kalau memang investasinya adalah kebanyakan padat modal, setinggi-tingginya keahlian manusia di lokal situ, kan yang diserapnya pasti akan sedikit juga. Bagaimana Mas? Kalau kita lihat Leo, beberapa provinsi yang selama ini juga tadi menjadi catatan dari editorial kita, seperti Maluku atau Sulawesi gitu ya, di mana investasinya meningkat, tapi itu tidak tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Saya pikir itu memang ada baiknya intervensi yang tadi diungkapkan oleh Mas Fitra itu kita konsentrasikan kepada bagaimana provinsi tersebut meningkatkan skor IPM-nya. Indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusianya. Karena raport dari setiap kepala daerah itu adalah IPM. Apakah rakyatnya sehat, apakah rakyatnya cerdas, atau apakah rakyatnya punya pendapatan per kapita yang baik. Jadi kalau misalnya rakyatnya memang siap, mereka punya SDM yang berkualitas, saya pikir ini merupakan suatu hal yang tidak akan terjadi gitu ya. Jadi waktu ada investasi padat modal masuk, ada universitas di situ, ada sumber daya manusia yang berkualitas, dan semuanya itu akan saling terkait dan saling menjawab. Tetapi apabila ini yang terjadi, kita tahu betul bahwa ini merupakan dampak dari IPM yang buruk. Dan saya berdasarkan catatan saya, ada 10 provinsi dengan IPM yang terburuk, diantaranya yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Itu merupakan bagian atau beberapa provinsi dengan yang menjadi provinsi 10 provinsi yang IPM-nya rendah. Sehingga kalau kita mau address di sini, ya salah satu hal yang kita harus address adalah PR dari kepala daerahnya. Mas Arief, tadi Sulawesi dan Maluku Utara itu kalau kita lihat sebetulnya kan signifikan naik pertumbuhan investasi, lebih karena hilirisasi kalau kita boleh bilang. Dan hilirisasi ini kan sebetulnya juga tidak menyerap banyak tenaga kerja. Dan faktanya di daerah-daerah itu tenaga kerja yang bertambah terserap oleh hilirisasi justru bukan dari Indonesia. Nah pertanyaannya adalah apakah memang pemerintah itu tidak apa-apa, yang penting menarik investasi dulu meskipun itu padat modal, atau memang juga harus menyeimbangkan dengan investasi padat karya yang bisa sekaligus menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Dalam jangka pendek memang
korelasinya memang tidak seberapa langsung ya. Tapi mungkin kita berharap bahwa dalam jangka panjang, ada menengah atau panjang, bila ada proyek-proyek hilirisasi yang berkembang di sana, itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Tetapi biar bagaimanapun, ini angka bukan angka yang cantik gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang nyata, terlihat bahwa yang namanya indeks pembangunan manusia itu harus dilakukan. Karena ya kita lihat ya, dari 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang terendah, itu adalah provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi. Misalnya Papua gitu, Papua Barat, NTT gitu. Itu merupakan salah satu hal yang kita harus address, sehingga para kepala daerah di sana, kalau mereka tidak memperjuangkan IPM mereka, saya pikir problem ini akan terus ada. Kita harus jeda dahulu, Mas Arief dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Deo. Selamat pagi Pak Max. Bagaimana Pak? Ini ya, selamat pagi Bung Arif. Baik. Investasi saya yang dianggap masih gemerlap ya, selaku anak yang ada di Papua Barat. Karena tadi Bung Arif bilang, Papua Barat ini salah satu dari 10 provinsi yang masih indeks pembangunan manusianya masih rendah. Sementara, kalau saya mau ulas di sini, di Papua Barat ini ada yang disebut dengan LNG Tangguh yang cukup besar. Tetapi investasi di situ belum membangkitkan, menggairahkan perekonomian masyarakat menuju hal yang kita inginkan. Saya bisa lihat itu. Ya, katakanlah di wilayah Weriagar yang merupakan sumber atau sumur dari gas ini, masyarakatnya begitu-begitu saja. Kemudian di Babo, di sekitar Kelapa II, di mana pabrik LNG Tangguh ini, itu begitu-begitu saja. Termasuk juga kalau mau dibilang Manokwari atau Papua ini dulu ada perusahaan minyak yang sangat besar dari zaman Belanda di PM. Bahkan di Kabupaten Teluk Bintuni itu pernah dijuluki Kabupaten Seribu Lilin karena wilayah LNG Tangguh ada di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi lampunya di sana sering padam. Kelangkaan BBM ini kan masalah. Masyarakatnya begitu. Di Manokwari sudah ada pabrik semen, tetapi masyarakat lingkungan sekitarnya, pabrik semen yang notabene investornya dari Cina, belum merasakan dampak yang positif. Nah, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi ini merupakan PR bagi kita semua. Saya terima kasih. Saya tambah sedikit, terima kasih untuk Bung Bahlil yang membuka investasi pabrik pupuk di Fak-Fak. Kemudian nanti berharap besok-besok ada lagi industri hilir dari pembangunan pabrik LNG tabung gas yang ada di sana dibuatkan daripada kita datangkan dari luar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Max kita akan mendengarkan pendapat Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi.
Bung Leo, selamat pagi Mas Arif. Saya salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak Jadi, John, silakan Pak. Saya agak misalnya menyamai kopi ini agak tersipu-sipu siapa dengan tema yang dibedah. Oh, Gemerlap. kenapa Pak? Tapi ya, gemerlap semu investasi. Gemerlap ini kan kalau kita kan Epiora gitu kan, gembira. Salah satu kota maju tuh kan daerah-daerah maju kan lampunya gemerlap, itu daerahnya maju Ya, gitu kan. terang benderang. Jadi Ya. kalau redup dia ada. Jadi ini pertama dibungkus senang dulu kita, tapi yang keduanya semu. Ini memang betul ya. Kita jangan menutupi realita yang kenyataan sehari-hari, bukan 10 provinsi. Bukan 10 provinsi. Ya salah itu. Kalau saya mungkin separuh daripada provinsi Republik Indonesia ini, keadaannya begitu. Oke. Bisa kita evaluasi, ya. Ada kemarin di kabupaten apa itu, satu kabupaten tetangga kami, yang bupatinya sekarang tetangga tuh, ya masalah. Padahal dia itu, kampung dia itu, negeri itu, ada apa minyak situ, gas di situ, tapi masyarakatnya miskin. Nah, jadi memang ini ironis betul, apalagi yang dua provinsi kita penambang nikel, yang dia diiming-iming hilirisasi lah, inilah itulah, nyatanya apa? Kalau Anda lihat Pak John, solusinya apa Pak supaya kemudian investasi yang meningkat ini juga berdampak langsung kepada kesejahteraan wilayah tempat pertumbuhan investasi ini Pak? Gini, sebenarnya ini sederhana, gampang aja sebenarnya Bung Leo, Arif, ya. Kalau itu pemerintahnya betul, contoh ya, kata Malaysia padat karya. Sudah itu ada lagi dana CSR ya untuk ada jangka pendeknya, dana CSR perusahaan itu, tapi tepat sasaran gitu. Ini kita di Batam di Kepri saya tengok, masih banyak masyarakatnya yang dari pagi sampai tengah hari nongkrong di pangkalan ojek belum pecah telur gitu. Ini bagaimana? Soal manusia juga harus diperhatikan berarti ya. Baik, terima kasih Pak John Veto untuk pendapat Anda dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, selamat pagi. Halo. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selamat pagi Pak. Kelihatannya belum tersambung. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyatakan pendapat, Mas Arief. Ya. Ini kan jadi semacam masalah lebih dulu mana, telur atau ayam? Ini kan pertanyaan besarnya, karena kalau kemudian pertumbuhan investasi meningkat, dengan prioritas masuk dulu nih uangnya. Walaupun dia tidak menyerap tenaga kerja, mungkin karena ada kekurang cocokan kualitas, tidak apa-apa. Ini kan akhirnya kalau itu terus yang dikedepankan, ya daerah tempat pertumbuhan investasinya tidak akan maju juga. Bagaimana Mas? Ya, kita harus pertanyaan Leo itu harus diputus ya. Harus lingkaran setan itu harus diputus dengan bagaimana setiap kepala daerah mampu mengatasi atau meningkatkan indeks pembangunan manusia mereka. Karena uang masuk, lalu tenaga buruh kasarnya saja diambil dari luar karena tenaga lokal itu tidak ada yang bisa menjadi bagian dari proses investasi tersebut. Akhirnya akan seperti Sulawesi, Sulawesi Tengah. Dan ini merupakan salah satu hal yang jadi catatan buat kita. Pendidikan, kualitas sumber daya manusia itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting untuk menjadi partner dari investasi tersebut. Dan kalau kita sekarang beranggapan bahwa ini semua akan selesai dengan CSR atau dengan bagi-bagi uang, itu bukan itu masalahnya. Karena yang namanya CSR itu kan bukan merupakan salah satu bagian dari elemen yang akan meningkatkan pertumbuhan, gitu ya. Demand side itu nggak akan naik dengan CSR. Jadi yang paling penting adalah kesiapan dari sumber daya manusia di wilayah tersebut. Orangnya sehat, orangnya cerdas, dan disitulah pada akhirnya kualitas sumber daya manusia bisa menjadi bagian yang ikut sama-sama meningkatkan taraf kemiskinan atau mengurangi tingkat kemiskinan dari daerah tersebut dengan jawaban dari investasi yang masuk. Pertanyaan besarnya kan begitu ya Mas Arief. Kalau kita lihat juga angka investasi meningkat, memang sudah lebih maju daripada fase pengumpulan. Kalau kita bicara barang tambang di Sulawesi, di Maluku Utara, itu sudah bukan menambang lagi, tapi sudah mulai diolah. Walaupun memang faktanya juga belum sampai 50% pengolahannya itu Mas Arief. Nah pertanyaannya,
bagaimana kemudian Indonesia bisa benar-benar meningkatkan efek dari masuknya uang dari luar dan dari dalam investasi itu kepada kesejahteraan rakyat kalau industri di dalam negeri itu tidak segera dibangun dengan signifikan supaya kemudian ini benar-benar terasa ke masyarakat lokal. Mas. Ya, betul Leo, bahwa hilirisasi itu adalah satu tahap. Tapi tahap lain adalah bagaimana kita membangun industri lainnya ya, untuk pada akhirnya bermanfaat buat publik atau bermanfaat buat rakyat di daerah tersebut, menyerap tenaga kerja, bukan hanya sekedar sebuah proyek yang pada dasarnya nanti proyeknya selesai, tenaga kerjanya tidak diperlukan lagi, lalu tidak lagi menyerap tenaga kerja di sana. Betul. Jadi kalau misalnya setelah dibangun smelter ada industri lain, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Dan bukan lagi menjadi kewajiban pusat, saya pikir. Di situ adalah salah satu inovasi yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah. Betul. Karena kalau kepala daerahnya sama sekali hanya memikirkan kalender politik 5 tahunan, saya pikir ini akan menjadi salah satu hal yang terus-menerus terjadi. Investasi masuk, tenaga kerja diambil dari luar, warganya tidak akan mendapatkan banyak hal. Kalau keberpihakan dari Pak Bahlil nih, Menteri Bahlil, karena tupoksinya ada di Kementerian Investasi BKPM, untuk katakanlah juga mulai mengubah kebijakan bahwa yang diutamakan atau mungkin dibuat lebih banyak adalah investasi padat karya. Karena faktanya kan orang Indonesia masih banyak yang menganggur, itu dibuat, Mas Arief. Itu bisa apa tidak? Investasi itu kan susah kita pilih ya Leo. Pada dasarnya yang kita... Tergantung orang mau masuk ya? Kalau misalnya sekarang padat modal dan yang diperlukan adalah high skill gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang kita harus jawab tantangannya. Dan kita tidak bisa terus-menerus meminta agar investasi itu padat karya, karena makin lama sekarang dengan adanya AI, dengan adanya robotik, tantangan untuk tenaga kerja itu ya? Tantangan untuk tenaga kerja makin lama makin sedikit. Ya. Jadi saya percaya bahwa apabila seorang kepala daerah bisa meningkatkan kualitas sumber daya mereka, dan sumber daya yang ditingkatkan adalah sumber daya manusianya gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang menjadi jawaban atas apa yang kita hadapi pada hari ini. Soal target investasi itu kan memang bagus, tetapi akhirnya kalau hanya sekedar mencapai target, tidak melihat bagaimana target itu tercapai, bagaimana dampak dari pencapaian target itu kepada khususnya kesejahteraan masyarakat lokal. Kan akhirnya seperti kalau kita dulu waktu sekolah, Mas Arief, yang penting nilai saya 9, 10, mau nyontek, mau saya ambil kunci jawaban tidak masalah. Itu kan menjadi sesat juga. Kira-kira bisa tidak kita mengubah cara pandang itu? Ya, ini merupakan sebuah wake up call ya. Statistik ini merupakan sebuah wake up call buat kita semua bahwa oke, uang sudah masuk, investasi sudah masuk, bukan hanya pledge saja tapi juga realisasinya. Dan sekarang fakta bahwa rakyat atau tingkat kemiskinan justru malah meningkat. Dan kalau dilihat catatan saya adalah dari top 10 Gini ratio di Indonesia, itu memang betul. Ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Utara, itu merupakan salah satu bagian dari daerah-daerah provinsi yang tingkat ketimpangannya juga sangat tinggi. Dan kalau dilihat dari top 10 IPM yang terendah, ya, itu ada Sulawesi Barat, ada Sulawesi Tengah. Jadi saya pikir ini merupakan dua kombinasi data yang pada akhirnya harus menjadi PR buat kepala daerah. Karena apa yang tadi Leo ungkapkan adalah kalau sekarang kuncinya adalah sumber daya manusia. Karena gini, di Indonesia itu kita punya beberapa tantangan, di mana negara-negara maju sebagian besar adalah sebuah negara yang satu wilayah kontinen gitu ya. Kalau di Indonesia, kita itu mau melakukan, menentukan titik-titik konsentrasi pembangunan itu terhambat laut. Gitu. Jadi bagaimana kita melakukan pemerataan ini memang jadi agak jauh lebih punya challenge. Dan apa yang kita hadapi adalah di saat marketnya tidak berpihak, ya, dan kepala daerahnya tidak memberikan konsentrasi pada pembangunan manusianya, itu kombinasi yang amat sangat berbahaya. Pertanyaannya jadi mengerucut ke manusianya nih, Mas Arief, karena kita mendapati bahwa kesejahteraan di lokal itu tidak meningkat karena memang kemampuan, kepandaian, skill tidak terasa.
Padahal di sisi yang lain kita kan sama-sama bersepakat dan sudah kita lakukan 20% anggaran negara setiap tahun itu pendidikan. Untuk pendidikan. Nah, pertanyaannya ada mismatch di mana? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau lihat Korea Selatan itu hampir tidak punya apapun sumber daya alam. Mereka fokus ke manusia, digenjot begitu rupa pendidikan dan industri. Indonesia punya banyak hal yang Korea tidak punya, tapi kita sangat ketinggalan. Bagaimana, Mas? Dan itu merupakan sebuah pertanyaan yang jawabannya simpel, yakni bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita lewat pendidikan. Kalau melalui APBN kita sudah ada mandatory spending 20%, bagaimana sekarang kita menagih janji kepada para kepala daerah, APBD-nya juga harusnya mengikuti. Inline harusnya Inline, ya. Jadi bagaimana mereka punya komitmen untuk meningkatkan pendidikan, bagaimana mereka keberpihakan dari sisi anggaran, karena yang namanya politik itu adalah bagaimana keberpihakan anggaran kepada pihak-pihak yang mereka prioritaskan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menjadi tagihan kita kepada mereka. Khususnya buat provinsi-provinsi yang sekarang tercatat sebagai provinsi yang tidak menikmati investasi itu dan tidak menikmatinya di sisi peningkatan angka kemiskinan. Jadi daerah-daerah tersebut lah yang pada dasarnya memiliki PR, kita tagih mereka. Memang ini bukan pekerjaan yang memerlukan waktu yang singkat, tapi ini merupakan pekerjaan panjang, menengah dan panjang, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa melihat komitmen mereka dalam hal upaya mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka lewat pendidikan dan kesehatan. Kalau pemerintah daerah dimaksud itu tidak banyak bergerak, apakah pusat kemudian bisa turun tangan langsung untuk kemudian jangan sampai rakyat setempat itu merasakan kami hanya diperah saja nih, kami tidak mendapatkan manfaat? Bisa, intervensi pusat selalu bisa lewat berbagai macam kebijakan. Tetapi dalam situasi ini kita sebagai media harus bisa mengkampanyekan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan pusat juga ada batasnya. Jadi kalau misalnya komitmen politik mereka tidak mencerminkan kebutuhan ini, saya pikir ini adalah raport yang harus diketahui oleh publik bahwa pada kalender politik berikutnya bukan dialah yang harusnya dipilih. Baik, ini sangat penting untuk kemudian kita ingat sama-sama supaya kemudian investasi yang meningkat tidak menjadi semu. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, ketimpangan telah diingatkan dari euforia saat Indonesia naik kelas ke level negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Pendapatan naik kelas, di sisi lain ternyata jurang ketimpangan juga semakin lebar. Kelompok masyarakat terbawah akan terus terjebak pada lingkaran setan kemiskinan karena minimnya akses pendidikan dan kesehatan. Karena itulah pemerintah, baik pusat maupun daerah, harusnya bukan sekedar mengejar angka investasi, tetapi juga wajib memastikan dampak investasi ini tepat sasaran, menyerap tenaga kerja, dan juga menggerakkan atau meningkatkan ekonomi kelas bawah. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.